Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, yaitu yang beranggotakan 4 orang, akan mempresentasikan tentang target costing. Nah, hubungan target costing sama materi-materi sebelumnya, yaitu balance scorecard sama ABC system atau activity based costing system. Nah, itu target costing itu kalau mau mengambil keputusan, nah itu harus mempertimbangkan dari 2 materi sebelumnya. Nah, karena ABC system sendiri digunakan untuk menganalisis biaya-biaya, nah sedangkan balance scorecard digunakan untuk menganalisis aktivitas yang akan digunakan perusahaan, seperti itu. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya yang akan dibawakan sama Mas Safril atau Prila Safril, seperti itu. Costing secara umum adalah penetapan target costing atau target biaya adalah proses memastikan dan mencapai biaya aliran penuh di mana produk yang dimaksud dengan persyaratan khusus harus diproduksi untuk mewujudkan laba yang diinginkan dengan harga jual diantisipasi selama periode tertentu. Manajemen ini melibatkan penentuan biaya maksimum yang harus dikeluarkan untuk produk baru, diikuti oleh pengembangan sampel yang dapat dibuat secara menguntungkan untuk langkah biaya target tersebut. Target costing menurut para ahli, yaitu dari Mulyadi, target costing merupakan sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam pengolahan biaya pada tahap desain dengan pengembangan produk. Dari Wiguna dan Sormin, penetapan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan memperoleh laba yang diharapkan. Dari Blocher et al. Terjemahan tim penerjemah, teknik yang disebut sebagai perhitungan biaya berdasarkan target, di mana perusahaan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk barang dan jasa berdasarkan harga yang kompetitif. Rumus target costing, yaitu harga pasar dikurangi laba yang diinginkan. Tujuan target costing untuk mengurangi biaya produk baru agar tingkat keuntungan yang dihendaki dapat tercapai. Yang kedua, untuk memotivasi seluruh karyawan perusahaan agar memperoleh laba target pada saat pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. 3 metode pengurangan biaya yang banyak digunakan. Yang pertama, rekayasa terbalik, reverse engineering. Manajemen menganalisa produk bersaing untuk menemukan lebih banyak fitur, desain, atau keuntungan produk. Yang kedua, analisis nilai, value analysis. Manajemen berusaha menilai value beberapa fungsi produk yang akan didapatkan oleh pelanggan. Jika pelanggan membayar lebih sedikit daripada harga produksi, maka manajemen harus menggunakan cara mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah bagi produk. Yang ketiga, peningkatan proses improvement. Metode pengurangan biaya dapat memproduksi dan memperkenalkan produk. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan materi target costing, yaitu target costing model. Jadi, langkah pertama dalam target costing model ini yaitu menentukan market share objektif atau sasaran dari pangsa pasar. Nah, kenapa hal ini penting? Karena ketika perusahaan ingin mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan, maka perusahaan harus memiliki pangsa pasar yang bagus. Selanjutnya yaitu menentukan product functionality. Nah, product functionality ini merupakan fungsi yang dihargai oleh pelanggan. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan target price. Target price merupakan harga yang diinginkan atau harga yang disukai oleh pelanggan. Misalnya kita memiliki target price $5.
Nah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan target profit. Nah, target profit merupakan keuntungan yang ingin dicapai atau keuntungan yang ingin didapat oleh perusahaan. Misalnya, kita memiliki target profit sebesar $1. Selanjutnya yaitu target cost. Nah, target cost ini bisa kita ketahui dengan cara mengurangkan target price dikurangi dengan target profit, yaitu tadi 5 dikurangi dengan 1 sama dengan $4. Maka kita memiliki target cost maksimal $4. Nah, akan lebih baik ketika target cost-nya di bawah $4 supaya target profit yang kita miliki bisa lebih tinggi. Dengan target cost $4, perusahaan bisa membuat desain produk dan kemudian dilanjutkan dengan membuat prototype produk. Nah, di sini muncul opsi yes dan no. Nah, opsi yes ini dipilih ketika kita membuat prototype produk tersebut menghabiskan biaya tidak lebih dari $4. Maka bisa kita lanjut melakukan proses produksi. Namun kita bisa pilih opsi no ketika ternyata target costing yang kita miliki sebesar $4 itu tidak cukup, sehingga perusahaan perlu melakukan desain ulang produk. Selanjutnya adalah manfaat dari target costing. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai desain yang berfokus pada nilai pelanggan. Yang kedua, dapat menekan biaya melalui desain yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan pada produk baru atau pada produk yang telah dirancang ulang. Dan yang keempat, dapat menekan total waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan produk melalui koordinasi desain yang telah ditingkatkan, produksi, dan fungsi pemasaran. Yang kelima, dapat membantu menyediakan sebuah batasan persaingan pada waktu resesi ekonomi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan, sebagaimana desain telah ditingkatkan secara cermat dan isu-isu produksi dipertimbangkan secara tegas pada tahap desain. Target costing juga melibatkan biaya karena perlu mengembangkan data rinci dan membutuhkan waktu yang terkait dengan kerjasama dan koordinasi di seluruh organisasi. Baik, di sini sekarang saya akan membahas tentang value engineering. Value engineering digunakan dalam biaya target untuk mengurangi biaya produk dengan menganalisis pertukaran antara yang berbeda jenis fungsionalitas produk dan total biaya produk. Nah, contohnya itu kalau mobil bisa berarti fitur kinerja dan keamanan terbaru. Nah, untuk perangkat lunak atau komputer itu bisa seperti software terbaru atau aplikasi terbaru. Oke, kita lanjut. Ini analisis fungsional. Analisis fungsional adalah jenis rekayasa yang kinerja dan biayanya dari setiap fungsi atau fitur utama produk diperiksa. Nah, tujuan dari analisis fungsional ini adalah untuk menentukan keseimbangan fungsionalitas dan biaya yang diinginkan. Nah, biaya yang diinginkan itu bisa mencapai keseluruhan kinerja untuk setiap fungsi. Nah, tapi masih tetap biayanya di bawah biaya target seperti itu. Oke, next. Analisis desain. Analisis desain suatu bentuk rekayasa nilai yang disiapkan oleh tim desain beberapa kemungkinan desain produk. Nah, masing-masing memiliki kesamaan fitur dengan berbagai level, baik kinerja maupun biaya. Kita lanjut. Nah, ini tabel biaya. Tabel biaya adalah database berbasis komputer yang termasuk tentang informasi perusahaan. Jadi di tabel biaya ini berisi tentang informasi perusahaan seperti itu ya. Terus kita next. Ini grup teknologi. Grup teknologi sebuah metode yang mengidentifikasi kesamaan di bagian produk
yang diproduksi. Jadi, bagian yang sama dapat digunakan dalam 2 atau lebih banyak produk, sehingga mengurangi biaya. Jadi kalau ada barang yang sama seperti itu, jadi bisa dimanfaatkan ke produk yang lain seperti itu. Oke, lanjut ke rekayasa bersamaan. Nah, ini metode mengintegrasikan desain produk dengan manufaktur dan pemasaran sepanjang masa pakai produk. Siklus juga disebut simultan teknik seperti itu. Terus lanjut, kita bahas target costing dan kaizen. Nah, target costing dan kaizen itu penetapan biaya target adalah menggunakan perbaikan berkelanjutan kaizen dan operasional kontrol untuk lebih mengurangi biaya. Jadinya setelah target costing, nah itu dilakukan perbaikan atau berkelanjutan. Jadi diperbaiki lagi biayanya seperti itu. Nah, contohnya di sini seperti ini. Jadi itu ini garis merah nih harganya, ini kos pertama, kos 1, ini kos kedua. Nah, jadi kos 1 itu menurunkan biaya juga, tapi sekaligus mengimprove produknya seperti itu. Nah, terus yang kos yang kedua ini juga sama, menurunkan biaya juga, makanya lebih rendah, tapi juga mengimprove produknya seperti itu. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi target costing pada proses pembuatan produk kesehatan. Jadi ada perusahaan produk kesehatan atau HPI yang sedang melakukan analisis biaya target produk utama, yaitu sebuah alat bantu dengar yang diberi nama HPI 2. HPI 2 sendiri dijual dengan harga $750 dengan biaya produksi sebesar $650 dengan keuntungan $100 per unit. Sedangkan ada pesaing lain yang memperkenalkan produk serupa, hanya diberi dengan fitur tambahan, yaitu chip komputer dengan harga jual sebesar $1.200. Kemudian analisis pelanggan HPI 2 mengungkapkan bahwa HPI 2 dapat mempertahankan pangsa pasarnya jika HPI 2 diturunkan menjadi $600. Tadi kan awalnya dijual dengan harga $750, lalu untuk mempertahankan pangsa pasarnya, manajemen itu ingin menurunkan harga HPI 2 menjadi sebesar $600. Sedangkan target laba HPI 2 itu tetap pada angka $100. Jadi dengan harga jual $600, maka target biaya produksi HPI 2 adalah $500. Dengan ini manajemen harus menentukan cara untuk mengurangi biaya sebesar $150. $150 dari mana? Yaitu dari biaya produksi yang awal tadi sebesar $650 dikurangi dengan biaya produksi yang kedua sebesar $500. Dan karena produk ini tidak memiliki fitur tambahan, maka menggunakan analisis desain sebagai pendekatannya. Lalu ada 3 alternatif yang sedang dipertimbangkan. 3 alternatif yang sedang dipertimbangkan, ada alternatif A, B, dan C. Untuk yang alternatif A, yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran penelitian dan pengembangan dengan pengurangan sebesar $50. Yang kedua, mengganti mikrofon dengan mikrofon yang lain yang memiliki sensitivitas yang hampir sama dengan pengurangan biaya sebesar $30. Yang ketiga, mengganti tombol power dengan versi yang lebih murah dengan keandalan yang hampir sama dengan biaya sebesar $30. Dan yang terakhir, mengganti prosedur pemeriksaan saat ini dengan proses tinjauan kualitas terintegrasi di setiap stasiun perakitan dengan pengurangan sebesar $40. Dan total pengurangan biaya pada alternatif A yaitu sebesar $150. Lalu untuk alternatif yang B, mengganti amplifier dengan amplifier yang memiliki daya sedikit lebih kecil tetapi perbedaannya tidak cukup untuk diperhatikan oleh sebagian besar pengguna.
dengan pengurangan biaya sebesar $50. Lalu yang kedua, mengganti mikrofon dengan mikrofon yang lain yang memiliki sensitivitas yang hampir sama dengan pengurangan sebesar $30. Lalu yang ketiga, mengganti tombol power dengan versi yang lebih murah dengan keandalan yang hampir sama dengan pengurangan sebesar $30. Lalu yang terakhir, mengganti prosedur pemeriksaan saat ini dengan proses tinjauan kualitas terintegrasi di setiap stasiun perakitan dengan pengurangan biaya sebesar $40. Dan total pengurangan biaya pada alternatif B sebesar $150. Lalu alternatif C yang pertama yaitu meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan alat bantu dengar berbasis chip komputer generasi ketiga sebesar $40. Untuk alternatif C yang pertama ini agak berbeda dengan alternatif yang sebelumnya. Kenapa? Alternatif yang sebelumnya itu kan mengurangi biaya, tapi kalau yang alternatif C yang pertama ini justru menambah biaya. Kenapa? Karena biayanya itu digunakan untuk penelitian dan pengembangan alat bantu dengar yang berbasis chip. Seperti itu. Lalu untuk alternatif C yang kedua yaitu mengganti amplifier dengan amplifier yang memiliki daya sedikit lebih kecil, tetapi perbedaannya tidak cukup untuk diperhatikan oleh sebagian besar pengguna, dengan pengurangan biaya sebesar $50. Lalu yang ketiga, mengganti mikrofon dengan mikrofon yang lain yang memiliki sensitivitas yang hampir sama, dengan pengurangan biaya sebesar $30. Selanjutnya, mengganti tombol power dengan versi yang lebih murah dengan keandalan yang hampir sama sebesar $30. Selanjutnya, mengganti prosedur pemeriksaan saat ini dengan proses tinjauan kualitas terintegrasi di setiap stasiun perakitan sebesar $40. Selanjutnya, menegosiasikan kembali kontrak dengan pemasok casing plastik sebesar $20. Dan yang terakhir, mengganti bahan lubang suara plastik dengan bahan berkualitas lebih rendah yang masih memenuhi harapan pengguna untuk masa manfaat 6-10 tahun sebesar $20. Dan total pengurangan biaya sebesar $150. Dari beberapa alternatif di atas, manajer manufaktur dan pemasaran setuju bahwa perubahan desain yang diusulkan di beberapa opsi tidak secara signifikan dapat mengubah daya tarik pasar. Dan setelah meninjau alternatif di atas, manajer setuju untuk memilih alternatif yang C, dikarenakan alternatif yang C itu meningkatkan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan yang akan mulai memposisikan perusahaan untuk bersaing di pasar untuk alat bantu jenis baru, yaitu yang menggunakan chip komputer. Manajer juga berpendapat bahwa alternatif ini secara strategis penting karena merupakan teknologi baru dan bisa menjadi dominan dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan. Serta pengguna akan lebih sadar manfaat dari chip komputer. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ilustrasi menggunakan penerapan fungsi kualitas. Quality Function Deployment atau QFD adalah integrasi dari rekayasa nilai, analisis pemasaran, dan penetapan biaya target untuk membantu dalam menentukan komponen produk mana yang harus ditargetkan untuk desain ulang atau pengurangan biaya. Nah, QFD ini membantu desainer dan manajer memecah total biaya target produk menjadi komponen yang membentuk produk. Nah, QFD atau Quality Function Deployment atau penerapan fungsi kualitas ini memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menentukan kriteria pembelian pelanggan untuk produk dan bagaimana peringkat kriteria tersebut. Selanjutnya yaitu langkah kedua itu mengidentifikasi komponen produk dan biaya pembuatan setiap komponen.
Nah, yang ketiga yaitu menentukan bagaimana setiap komponen berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, langkah terakhir yaitu menentukan indeks kepentingan setiap komponen. Oke, untuk menambah pemahaman kita mengenai ilustrasi QFD, kita bisa menuju pada contoh soal yang ada di modul halaman 536. Di situ ada perusahaan gergaji meja. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu bentuk dari gergaji meja itu di sini saya tampilkan salah satu jenis gergaji meja. Nah, gergaji meja sendiri digunakan untuk memotong kayu atau misalnya aluminium. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di slide sebelumnya, yang pertama kan kita menentukan kriteria pembelian pelanggan dan peringkat kriteria. Pada tabel di sini kita bisa tahu bahwa kriteria pembelian pelanggan yang pertama keselamatan, yang kedua ada kinerja, dan yang ketiga ada nilai ekonomi. Dengan di sini ada data kepentingan untuk keselamatan sebesar 95, untuk kinerja sebesar 60, untuk nilai ekonominya sebesar 50, dan kita ketahui totalnya 205. Dan di sini kan kita harus menentukan peringkat kriteria. Caranya bisa menggunakan kepentingan relatif, yaitu kita peroleh hasil 46,3% untuk keselamatan. Caranya yaitu dengan cara membagikan antara kepentingan dengan total kepentingan dikalikan dengan 100%, maka ketemu hasil 46,3%. Hal yang sama bisa dilakukan untuk menghitung yang kinerja dan yang nilai ekonomi. Oke, langkah selanjutnya yaitu menentukan komponen produk dan biaya pembuatan setiap komponen. Jadi produk gergaji meja tadi memiliki komponen yang pertama yaitu motor atau kita bisa sebut ini kayak mesinnya, yang kedua yaitu gergaji, dan yang ketiga yaitu frame atau rangka. Dengan biaya untuk motor itu sebesar $40, untuk gergaji $20, dan untuk frame $15, dan kita ketahui di sini total cost-nya $75. Setelah itu kita bisa mengetahui indeks biayanya dengan cara membagi dari cost dibagikan dengan total cost dikali dengan 100%. Jadi 40 untuk yang motor atau untuk yang mesin itu 40 dibagi dengan 75 dikalikan dengan 100%. Hasilnya ketemu 53,3%. Dan hal yang sama bisa dilakukan untuk komponen produk yang lain yaitu gergaji dan frame atau rangka. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga yaitu menentukan kontribusi setiap komponen untuk memenuhi kriteria pelanggan. Nah, jadi di sini terdapat tabel dengan angka-angka sebagai berikut. Nah, angka-angka ini ditentukan oleh perusahaan yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan pada langkah keempat. Oke, kita lanjut ke langkah keempat yaitu menentukan indeks kepentingan untuk setiap komponen. Jadi pada tabel ini kita bisa lihat di sini ada kepentingan relatif yang kita peroleh dari langkah 1. Jadi angkanya dimasukkan di sini. Dan presentase kontribusi yang kita peroleh dari langkah ketiga. Nah, untuk mendapatkan indeks kepentingan kita bisa lakukan perhitungan yaitu dengan cara mengalihkan kepentingan relatif dengan presentase kontribusi. Jadi untuk mendapatkan 22,2% di sini caranya yaitu dengan mengalihkan 46,3% dikalikan dengan 10% ditambah 29,3% dikalikan dengan 10% dan ditambah dengan 24,4% dikalikan 60% sehingga ketemu 22,2%. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan untuk gergaji dan frame atau rangka.
Setelah kita melakukan beberapa perhitungan tadi, selanjutnya kita harus mengidentifikasi komponen mana yang memerlukan pengurangan biaya, yaitu kita tahunya dengan menggunakan indeks nilai. Nah, indeks nilai ini kita bisa ketahui dengan cara membandingkan antara indeks kepentingan dibandingkan dengan indeks biaya yang kita peroleh pada langkah kedua tadi. Saya ambil contoh untuk yang komponen motor atau mesin. Nah, hasil 0,42 di sini diperoleh dengan cara membagi 22,2% pada indeks kepentingan dan dibagi dengan 53,3% pada indeks biaya. Ketemu hasil 0,42. Cara yang sama kita bisa lakukan untuk menghitung indeks nilai bagi komponen gergaji dan komponen frame atau rangka. Nah, di sini angka-angka pada value index ini kita bisa analisis bahwa jika indeks nilai lebih dari 1, maka tingkat kepentingan relatifnya itu lebih besar daripada pengeluaran relatif. Namun, ketika indeks nilai itu kurang dari 1, maka tingkat pengeluaran relatifnya itu yang lebih besar daripada kepentingan relatif. Saya ambil contoh di sini untuk yang motor atau mesin itu kan di sini ada angka 0,42. Jadi kan dia kan kurang dari 1. Berarti tingkat pengeluaran relatifnya itu lebih besar daripada kepentingan relatifnya. Seperti itu. Nah, informasi ini bisa digunakan sebagai panduan untuk mendesain ulang produk dan penentuan target biaya untuk setiap komponen. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Untuk menempatkan perusahaan pada pangsa pasar 12%, harga jual produk seharusnya sebesar 100.000 per unit. Namun, menurut perkiraan manajer pemasaran, dengan menurunkan harga jual menjadi 85.000, pangsa pasar akan meningkat menjadi 20%. Laba yang diharapkan sebesar 20.000 per unit. Maka dari itu, cara menghitung target costing adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah mencari harga jual per unit yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar 20%. Tadi kan sebesar 85.000 dikurangi dengan laba per unit yang diharapkan. Laba per unit yang diharapkan perusahaan kan adalah 20.000. Maka dari itu target cost untuk biaya produksi sebesar 65.000. Namun pada kenyataannya biaya produknya itu masih 75.000 per unit. Maka dari itu harus dilakukan pengurangan lagi, yaitu sebesar 10.000. Dari mana? Dari 75.000 dikurangi 65.000, seperti itu. Untuk menambah pemahaman kita mengenai materi target costing, kita bisa lanjut pada contoh soal yang kedua, yaitu di sini ada perusahaan memproduksi new trencher atau alat berat untuk menggali parit. Nah, di sini ada harga jual sebesar $250.000 dengan keuntungan sebesar $50.000 per unitnya. Dari situ kita bisa tahu bahwa target cost-nya sebesar $200.000. Nah, ternyata untuk produksi yang sekarang perusahaan menghabiskan biaya sebesar $225.000 per unitnya. Nah, ini kan melebihi dari target cost yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun sebenarnya dengan biaya yang segini ini sudah bisa menghasilkan keuntungan, namun keuntungan itu tidak sesuai dengan keuntungan yang ingin didapatkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan perlu melakukan reduksi biaya, yaitu melakukan efisiensi biaya sebesar $25.000. Nah, caranya perusahaan bisa melakukan yang pertama yaitu reverse engineering. Jadi perusahaan membeli produk yang serupa dari kompetitor untuk ditelusuri desainnya.
dan ternyata perusahaan bisa menghemat biaya sebesar $5.000. Selanjutnya itu perusahaan bisa melakukan value analysis, yaitu menganalisis ternyata ditemukan beberapa fungsi yang tidak penting seperti penambahan kecepatan ekstra. Di sini jika dihilangkan itu bisa menghemat biaya sebesar $10.000. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan kerjasama dengan supplier untuk memasok komponen dengan kualitas yang sama dan ternyata bisa menghemat biaya sebesar $5.000. Selanjutnya, perusahaan bisa melakukan proses improvement, yaitu dengan mereduksi testing time sebesar 50% dan ternyata bisa menghemat biaya sebesar $6.000. Nah, testing time itu kayak pengecekan kembali sebelum produk dipasarkan, kayak gitu. Nah, ternyata di sini sudah ada penghematan biaya sebesar $26.000 dari $5.000 ditambah $10.000 tambah $5.000 tambah $6.000. Maka target cost sekarang yang dimiliki oleh perusahaan sebesar $225.000 dikurangi dengan $26.000 ketemu $199.000. Nah, itu sudah sesuai dengan target cost yang dimiliki oleh perusahaan. Kan ini kan maksimalnya $200.000 dan ternyata perusahaan setelah melakukan penghematan biaya itu memiliki target cost sebesar $199.000 sehingga proses produksi bisa dilakukan. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak pembahasan mengenai materi target costing dari kelompok 1. Semoga pembahasan dari kami bisa menambah pemahaman bagi teman-teman semua. Dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada hari Senin, yaitu saat jam mata kuliah berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman-teman.